Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Fathahila, Magister Pendidikan, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengembangan Media Garvisa, Garuda Visual Hologram Pancasila dengan pendekatan pembelajaran Deep Learning pada materi mengenal Pancasila kelas 3 SD. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Fadil Irada Akram. Yang kedua ada Nabila Sifana Tania. Yang ketiga ada Madu Arpita Dwi. Yang keempat ada Dias Safrina. Yang kelima ada Putri Hardiana. Materi yang pertama latar belakang. Jadi, pendidikan Pancasila di kelas 3 SD sangat penting untuk membentuk karakter dan moral siswa sejak dini. Namun, hasil observasi di beberapa SD di Kabupaten Prinsewu menunjukkan pembelajaran masih bersifat konvensional dengan metode ceramah dan buku teks, sehingga siswanya pasif, mudah bosan dan lebih dari 65% belum mencapai KKM. Idealnya, siswa belajar Pancasila dengan antusias dan pemahaman mendalam. Namun, kenyataannya motivasi dan hasil belajar rendah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi media pembelajaran yang menarik dan bermakna. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah pengembangan media Garvisa dengan pendekatan deep learning. Lalu yang kedua bagaimana tingkat kualitas media Garvisa berdasarkan penilaian ahli media dan ahli materi. Lalu yang terakhir itu bagaimana tanggapan siswa kelas 3 SD terhadap penggunaan media Garvisa. Kemudian untuk tujuan penelitian itu yang pertama menghasilkan media Garvisa yang layak digunakan siswa kelas 3 SD. Lalu yang kedua mengetahui kualitas media Garvisa berdasarkan validasi ahli. Kemudian yang terakhir itu mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media Garvisa. Pembahasan selanjutnya yaitu solusi atau produk yang dikembangkan. Media Garvisa atau Garuda Visual Hologram Pancasila adalah media berbasis teknologi hologram sederhana yang menampilkan visualisasi 3D burung Garuda dan simbol-simbol Pancasila. Media ini dipadukan dengan pendekatan deep learning melalui 3 fase, yaitu exposure, pengenalan, engagement, keterlibatan aktif, dan reinformation atau penguatan. Nah, manfaatnya antara lain yang pertama adalah menjadikan pembelajaran Pancasila lebih konkret, menarik, dan bermakna. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keaktifan serta pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga adalah menjadi referensi pengembangan media berbasis hologram dan deep learning. Nah, selanjutnya itu ada kajian teori. Yang pertama, media Garvisa. Media Garvisa merupakan visual berbasis hologram 3D yang menampilkan nama Garuda dan simbol-simbol Pancasila. Penggunaan media ini membantu siswa khususnya di sekolah dasar untuk memahami konsep yang bersifat abstrak menjadi konkret dan mudah dipahami melalui tampilan visual yang menarik. Asia 2019. Yang kedua, pendekatan deep learning. Pendekatan deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman secara mendalam, bukan sekadar menghafal. Pendekatan ini terdiri dari 3 fase utama, yaitu tahap exposure, pengenalan materi, keterlibatan aktif siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran, dan penguatan memperdalam pemahaman melalui latihan atau refleksi. Hermawan 2022. Yang ketiga, materi mengenal Pancasila kelas 3. Materi ini mencakup pengenalan dasar tentang Pancasila, meliputi pengertian Pancasila, bunyi 5 sila, simbol-simbolnya seperti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Selain itu, siswa juga mempelajari makna sederhana dari setiap sila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hubungan media Garvisa dan deep learning. Media Garvisa sangat relevan digunakan dalam pendekatan deep learning. Pada tahap exposure, siswa dapat mengamati tampilan hologram. Pada tahap keterlibatan aktif, siswa diajak berdiskusi dan berinteraksi dengan materi. Sedangkan pada tahap penguatan, siswa diberikan latihan untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap nilai-nilai Pancasila. Lalu penelitian relevan dan hipotesis. Penelitian relevan yang pertama itu ada Harwi Tantri dan Putri 2022, media 3D hologram
PPKN kelas 2 SD hasil sangat layak. Yang kedua, Mandi 2024 media hologram sederhana PKN kelas 4 SD sangat efektif meningkatkan minat. Yang ketiga, Astari dan kawan-kawan 2026 media animasi Pancasila kelas 1 50 Engrain efektif tinggi. Yang keempat, Sotima dan kawan-kawan 2025 penerapan deep learning Pancasila SD validitas sangat layak. Yang kelima, Anggrayani dan kawan-kawan 2025 modul deep learning Pancasila SD kepraktisan hipotesis media grafisa dengan pendekatan deep learning layak digunakan dan mampu meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan. Kesenjangan dan kebaruan belum ada. Penelitian yang mengintegrasikan media hologram 30 dengan pendekatan deep learning pada materi Pancasila kelas 3 SD. Untuk pembahasan yang selanjutnya itu ada metodologi. Untuk model pengembangannya itu menggunakan model IDA atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model ini sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Untuk prosedur pengembangannya itu yang pertama analisis kebutuhan, kurikulum, dan karakteristik siswa. Yang kedua desain, perancangan storyboard, piramida hologram, dan skenario deep learning. Lalu yang ketiga ada development, itu pembuatan video animasi 3 dimensi, validasi ahli media dan materi, lalu revisi. Lalu yang keempat itu ada implementation, yaitu uji coba di SD Negeri 1 Pringsewu menggunakan pretest, pembelajaran 3 fase, dan post-test. Lalu yang terakhir itu ada evaluation, yaitu analisis data, validasi, endgain, angket respon, dan observasi. Desain uji coba. Yang pertama ada subjek uji coba, siswa kelas 3 SD Negeri 1 Pringsewu, guru kelas 3, ahli media dan ahli materi. Yang kedua itu ada jenis data kuantitatif, skor validasi, endgain, angket, dan data kualitatif, saran validator, dan observasi. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada angket, yang ketiga itu ada tes, yang terakhir itu ada dokumentasi. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama itu ada lembar validitas ahli media, yang kedua ada lembar validasi ahli materi, yang ketiga itu ada angket respon guru dan siswa, yang keempat itu lembar observasi pembelajaran, yang kelima itu soal pretest dan protes. Kemudian yang terakhir itu ada analisis data. Yang pertama itu ada validasi ahli, yang kedua ada peningkatan pemahaman, yang ketiga atau yang terakhir respon siswa. Selanjutnya itu bab 4, hasil pengembangan produk media grafisa Garuda Visual Hologram Pancasila berbasis model discover learning, dikembangkan menggunakan metode R&D dengan model ADI, ditunjukkan untuk pembelajaran mengenal Pancasila pada siswa kelas 3 SD, menggabungkan piramida hologram, video animasi 3 dimensi, dan model discover learning 6 tahap bertujuan meningkatkan pemahaman siswa terhadap simbol, bunyi, dan makna Pancasila secara konkret dan bermakna. Tahap analisis dan perencanaan. Hasil analisis kebutuhan, guru masih dominan menggunakan ceramah dan buku teks sehingga pembelajaran kurang menarik dan siswa pasif. Lebih dari 65% siswa belum mencapai KKM akibatnya kurang media inovatif. Siswa kelas 3 berada pada tahap operasional konkret, piaget, sehingga membutuhkan media visual 3D yang nyata. Perencanaan media, menyusun storyboard animasi 3 dimensi Garuda Bintang, rantai pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas, merancang piramida hologram transparan berbahan mika, menyusun RPP dan skenario pembelajaran yang mengintegrasi 6 tahap discover learning, stimulation, problem statement, data collection, data processing, verifikasi, generation. Lalu tahap pengembangan media, proses pengembangan grafisa. Piramida hologram dibuat dari mika transparan ukuran 15 x 15 cm dengan sudut 45 derajat. Video animasi 3 dimensi dibuat menggunakan perangkat lunak desain grafis. Durasi 8 menit, resolusi 1080p. Media memuat tampilan 3 dimensi burung Garuda dan simbol setiap sila Pancasila, teks bunyi 5 sila, dan narasi audio. Contoh perilaku sehari-hari sesuai nilai Pancasila.
Hasil akhir berupa box hologram yang dipadukan dengan smartphone untuk menampilkan video dalam box. Lalu hasil validasi dan implementasi. Hasil validasi ahli media 91,25% sangat layak, ahli materi 90% sangat layak, hasil implementasi respon guru 88,75% sangat praktis, respon siswa 92,61% sangat baik. Media dinilai sangat menarik, mudah digunakan dan terbukti efektif meningkatkan pemahaman materi Pancasila. Lalu kesimpulan, media Grafisa berbasis hologram 3 dimensi dengan model discover learning berbasis dikembangkan melalui 5 tahapan dan dinyatakan sangat layak digunakan, mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap simbol, bunyi, dan makna Pancasila secara signifikan, endgain 0,69, menjadikan pembelajaran lebih interaktif, konkret, dan bermakna melalui proses penemuan mandiri dalam 6 tahapan discover learning. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.